Tadi ada saudari Sania yang mau bertanya. Semangat dipersilakan. Baik, mungkin izin bertanya atau dari panggilan bisa ditampilkan terkait gambar yang tadi. Mungkin Pak? Boleh, boleh. Sebentar, Kang. Hmm. Sudah terlihat belum, Kang? Belum ada Kang. Oh, ya, ya. Sebentar, sebentar, Kang. Kalau sekarang udah terlihat, Kang. Sudah Kang. Mungkin bisa dari gamer ini juga ya. Tapi untuk dari asset drawing yang saya terima dari panggilan gitu izin menjelaskan. Dari gambar yang saya baca itu untuk jenis pipa, terutama untuk instalasi plumbing air bersih ini digunakan pipa jenis PPR atau polypropylene random. Kenapa digunakan jenis pipa ini? Tadi kan sudah dijelaskan ya pada saat pemaparan komponen terkait pipa itu. Terkait pipa ini digunakan atau dirancang biasanya memang dikhususkan untuk sistem air bersih, termasuk air panas. Karena material ini tuh cukup ringan, kuat, kemudian tidak mudah berkarat juga, dan memiliki sifat isolasi thermal yang cukup baik gitu, sehingga dapat mengurangi kehilangan energi pada sistem air panas tersendiri. Nah, untuk dari instalasi plumbing di bangunan ini itu terbagi menjadi dua, ada air bersih tersendiri, kemudian ada air panas. Dari asbest drawing itu ada keterangannya itu untuk air bersih tersendiri itu menggunakan PPR jenis PN10 atau pressure normal 10 bar, yang mana itu standar untuk aliran air bersih. Kemudian untuk air panas sendiri menggunakan PPR PN20 atau 20 bar, memang tekanannya dibutuhkan pipa yang dapat menahan tekanan yang tinggi khususnya untuk air panas. Biasanya itu ada dari pipa PPR ada polet warna biru untuk air bersih tersendiri, kemudian polet warna merah untuk sistem air panas. Mungkin cukup untuk jawaban dari saya atau bisa ditambahkan oleh rekan-rekan yang lain, atau mungkin sudah cukup itu dari Sania. Iya betul, untuk kebutuhan pressure-nya yang beda, jenis pipanya sama-sama PPR. Jadi sama-sama.
Ada lagi yang lain, Ini Putri, Putri nanti saya silakan. dipersilakan mungkin untuk Teh Putri. Ya, saya izin bertanya. Eh, kan ini untuk gedungnya kan pipanya banyak ya untuk per lantainya. Nah, untuk cara menentukan atau merencanakan penyaluran air pada pipa agar air bisa merata setiap lantai itu gimana ya? Udah sekian, terima kasih. Yang Ya, ditanyakan tekanan air ya. Iya, Bapak. Silahkan dilihat dari gedung tersebut ya, atau yang terpasang di sana. mungkin teman-teman ada yang tahu jawabannya. Ini jujur saya tidak tidak tahu jawabannya. Ini jadi kalau saya nangkap pertanyaannya benar-benar sangat luas ya. Jadi bagaimana supaya pressure air sesuai rencana untuk setiap output. Barangkali teman-teman ada yang tahu. Kalau tidak, kita minta bantuan Pak Muhtar. Oke, mungkin saya coba jawab dulu ya. Terdengar suara saya? Siapa? Sudah jelas. Dengar Pak. Oke. Kalau untuk tekanan air di awal tadi disampaikan eh, diameter pipa, gitu ya. Nah, diameter pipa itu juga termasuk suatu indikator untuk menentukan sampai dengan titik terakhir itu tekanannya cukup atau tidak, ya. Kemudian jenis pompa, ukuran pompa, ya. Kan di pompa itu ada kekuatan headnya, ada untuk daya hisapnya kalau hisap gitu ya. Itu kalau di gedung tinggi biasanya ditentukan juga eh, kekuatan eh, tinggi bangunan ya, sampai mencapai misalnya untuk sampai ke tangki atas, nah itu juga diperhitungkan. Dengan sistemnya juga seperti apa di gedung tersebut gitu ya. Sistem gravitasi atau sistem tangki tekan gitu ya. Nah, otomatis kalau tangki tekan pompanya adalah diperhitungkan untuk tekanannya gitu ya. Kalau gravitasi tadi sampaikan, jadi kalau untuk gedung-gedung tinggi, kalau misalnya 3 lantai paling atas mesti ditambah daya dorongnya untuk tadi untuk kekuatan daya tekanan menyebar ke tiap ruangannya. Jadi diatur eh, bisa menggunakan gravitasi, bisa menggunakan dorongan pompa, gitu ya. Dengan gravitasi pun tadi bisa jadi daya tekanannya paling tinggi, gitu ya. Maka diaturlah dengan alat lagi dipasang untuk mengatur tekanan, gitu ya. Seperti itu. Seperti itu mungkin untuk siapa tadi? Eh, Putri ya, Putri. Tentang tekanan air di distribusi tekanan air. Ya, baik, Bapak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut tuh Kirana ya, Kirana. Iya, Teh Kirana silahkan. Izin bertanya, mungkin ke semuanya Suaranya Eh, terputus bisa ya? sangat itu putus-putus. perkiraan maksimal penggunaan airnya untuk kasus. Belum jelas Teh Kirana. Kirana Halo, apakah jelas suara saya? putus-putus teh. Masih Seperti masih. air bersih, nggak pakai pompa.
Siapa tahu mau diketik di chat juga tidak apa-apa di chat Zoom. Barangkali putus-putus. Seperti air menetes katanya. Ya. Untuk sekarang apakah sudah jelas? Nah, jelas Jelas. banget ini mah asli nah. Oke, oke, izin bertanya ke kelompok dua ya. Itu kan tadi di perhitungan studi kasusnya itu perkiraan maksimal penggunaan airnya itu 50.000 liter per hari ya. Hmm. Nah, untuk menyuplai air sebesar itu, apakah GWT-nya bisa menampung? Terus kalau misalnya ada kejadian lain pada hari itu yang membuat harus mengeluarkan tambahan pasokan air, misalnya ada ada kebakaran ya, jadi sistem pemadam kebakarannya harus bekerja pada hari itu, apakah kira-kira masih bisa supply sumbernya? Dan kalaupun misalnya masih bisa supply, apakah itu kan sumbernya dari deep well ya, kalau nggak salah tadi Kang bilang. Apakah diperbolehkan untuk mengeluarkan air sejumlah itu pada satu hari? Sekian. Ya baik, izin menjawab pertanyaan dari Kirana. Mungkin yang pertama itu kapasitas GWT-nya ya. Kapasitas groundwater tank-nya apakah memenuhi kebutuhan dari air bersih yang tadi telah saya sampaikan? Jawabannya memenuhi karena groundwater tank yang ada di lokasi itu ada dua yaitu RWT sama CWT. Namun jika volume kubikasinya di GWT-nya saya kurang ingat juga, saya lupa volumenya berapa. Yang jelas memenuhi. Yang selanjutnya jika pada suatu hari ada insiden kebakaran mungkin begitu, terus membutuhkan air yang cukup banyak yang berlebih, apakah bisa dari deep well-nya itu? Jawabannya bisa. Karena di sumur bornya itu terdapat dua titik di lokasi tersebut. Yang pertama di mana sumur bor yang pertama memiliki kapasitas airnya itu sebesar 50 meter kubik per hari. Yang kedua, dia 3 kali lipat lebih besar, yaitu 150 meter kubik per hari. Jadi jika tadi pertanyaannya, apakah jika suatu hari ada kejadian, apakah boleh menggunakan langsung dari sumber airnya? Maka bisa, barangkali seperti itu, Teh Kirana. Apakah sudah cukup atau ada tambahan dari rekan-rekan yang lainnya? Untuk sumur di well kan setahu saya itu ada batas maksimal pengambilan air per harinya ya. Apakah untuk publikasi segitu, misalnya di kasus maksimum tersebut, apakah diperbolehkan untuk mengambil air sebanyak itu? Oke, Baik, Kak Gilang tahu kayaknya. ya tadi saya sedikit buka dokumen-dokumen dahulu soalnya. Untuk yang tadi di sumur bor atau deep well itu, yang pertama rencana debit penggunaan air tanah. Yang pertama sudah tadi saya sebutkan 50 meter kubik per hari. Yang kedua 3 kali lipatnya 150 meter kubik per hari. Di mana rencana debit penggunaan air tanah tersebut sudah terregistrasi begitu untuk
badan hukumnya. Jadi sudah ada masa izin berlakunya juga, sudah ada tanggal perizinan juga mengenai sumur bor 1, 2 tersebut. Dan jika kita lihat dari debit penggunaan air yang tercantum di registrasi tersebut, dia diperbolehkan atau bisa untuk menggunakan debit air sebesar itu. Bagaimana untuk Teh Kirana? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, cukup. Terima kasih atas jawaban. Kalau setahu Teh Kirana, batas maksimal penggunaan di PL itu berapa kubik Teh per hari? Barangkali ini untuk meluruskan. Jadi tergantung ya Kalau biasanya. saya sendiri, kok Putus-putus lagi suaranya. Putus lagi Teh Kirana. Apalagi ini mungkin yang menjadi pemahaman Kang Gilang kan beliau bertindak sebagai kontraktor yang melakukan pengurusan legalitasnya dari awal. Jadi pada umumnya sistem atau pemikirannya kontraktor kan setelah dan ketika pengajuan penggunaan di Puel dengan kapasitas tertentu sudah disetujui, ya sudah kita enak, maksudnya tinggal pakai aja. Yang penting udah ada pihak yang bertanggung jawab, baik itu kapasitasnya lebih dari yang dipersyaratkan atau tidak. Yang penting kan sebagai posisi kontraktor ada pihak eksternal atau third party yang sudah mempertanggungjawabkan legalitas tersebut. Dan biasanya kapasitas yang menjadi izin maksimal penggunaan air di PL itu perbedaannya dipengaruhi oleh beberapa indikator. Contoh misal dari lingkup bangunan yang akan dibangun, apakah itu untuk pemukiman atau untuk industrial. Itu terkadang menjadi pembeda faktor batas maksimal penggunaan air di PL. Kurang lebih seperti itu mungkin ya tanggapannya. Juga tergantung daerah yang Nah, mengizinkannya. beda lagi Jadi apa betul daerah? tiap daerah tuh beda gitu ya. Misalnya wilayah contoh lah di Bandung gitu ya. Jadi di Bandung tuh udah dibatasi gitu ya. Jadi pengambilan air tanah itu dibatasi karena penurunan muka air tanah sangat signifikan gitu sehingga dihindari eh, pengambilan air tanah yang cukup besar gitu ya. Itu juga mempengaruhi ya. Hasil biasanya perizinan tadi gitu ya. Jadi di setting apakah dia tuh hanya boleh 24 jam mengambil air. Nah, itu juga dicantumkan di dalam perizinan biasanya seperti itu. Jangankan air tanah, air sungai pun sama gitu ya. Dengan sekian liter per detik ya tergantung. Mungkin sumber airnya masih bagus di sana sehingga eh, kapasitas yang diperbolehkannya cukup tinggi gitu ya. Seperti itu. Gimana Kirana? Barangkali ada lanjutannya atau sudah cukup? Mungkin kalau mau lebih detail mungkin ini bisa interface juga sama mata kuliah lainnya, Pak Muhtar. Penggunaan Bisa. air tanah itu Ya, sama ini apa? RLG, rekayasa ya, lingkungan gedung, ya betul, Pak betul. Diki. Ya, Langsung. itu bisa ini kan nanti ditanyakan juga ya. Siap, Cuman siap. Terima kasih, Pak. pengalaman saya gitu ya, eh, tergantung daerah gitu ya, tergantung daerahnya. Yang untuk mengizinkan pengambilan air tanah gitu ya.
Silakan yang lain barangkali. Itu kira sudah cukup. Sudah terjawab Pak Muhtar dan kelompok 2 maaf tidak bisa on mic sinyal kurang baik. Oke, mantap. Terima kasih Teh Kirana. Ya, lanjut yang lain. Kata masih ada. Sudah, Sudah cukup kayaknya, Pak. sudah cukup. Sudah cukup. Oke, mungkin ini cukup menarik ya, banyak diskusi untuk masalah air bersih ya, instalasi air bersih. Mungkin ada yang hubungannya dengan mata kuliah lain, bisa juga ditanyakan di mata kuliah lain ya, tadi tentang lingkungan dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau tidak ada lagi ke kelas B itu udah memberikan link juga untuk lanjut MEBG di jam 19 gitu ya. Lanjut lagi Pak. Lanjut lagi. Semangat Pak. Ya, mungkin penanggung jawab silakan mengambil foto untuk bukti pengajarannya. On cam aja sebentar. Bapak, maaf, Bapak. Rini izin off cam ya, Pak. Bapak, saya izin untuk off cam ya, Pak. Oke, silakan Teh Hikia melakukan pengambilan screenshot Teh. Untuk Yuni sama Putri bisa on cam. Kenapa? Tuh, sebentar. Yuni dan Putri. Ya. Tuh, Surya udah siap-siap biar ganteng.